Yang pertama, Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidashi. Tewas saat menyelamatkan orang asing dari tabrakan lalu lintas, seorang NEET berusia 34 tahun bereinkarnasi ke dunia sihir sebagai bayi yang baru lahir bernama Rudeus Greyrat. Dengan pengetahuan, pengalaman, dan penyesalan dari kehidupan sebelumnya, Rudeus bersumpah untuk menjalani hidup yang memuaskan dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalunya. Diberkahi dengan kekuatan magis yang luar biasa serta pikiran yang sudah dewasa, Rudeus dipandang jenius oleh orang tua barunya. Segera dia mendapati dirinya belajar di bawah para pejuang yang kuat, seperti ayah pendekar pedang dan seorang penyihir bernama Roxy Migurdia. Semuanya untuk mengasah bakatnya yang hebat. Tapi meski polos, Rudeus tetaplah seorang otaku mesum yang menggunakan kekayaan pengetahuannya untuk mendapatkan wanita yang tidak pernah bisa dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Yang kedua, Tensei Zitara Slime Dataken. Satoru Mikami, pria berumur 37 tahun meninggal dunia karena ditusuk oleh penjahat setelah ia mencoba untuk menyelamatkan junior dari tempat kerjanya. Kemudian, ia hidup kembali di sebuah dunia fantasi. Sayangnya, ia memiliki wujud slime dan bukannya manusia. Namun, ia memiliki sebuah kemampuan unik yang dinamakan Predator, di mana ia dapat memakan sesuatu dan dapat meniru sesuatu yang dimakannya serta meniru kemampuannya. Saat ia sadar dirinya adalah slime, ia berada di sebuah gua yang merupakan tempat disegelnya sang naga terkuat. Singkatnya, ia berteman dengan naga tersebut dan memulai petualangannya sebagai slime di dunia fantasi. Yang ketiga, No Game No Life. Anime ini menceritakan dua adik kakak yang cerdas dan jenius. Ceritanya sendiri berawal dari sang kakak yang bernama Sora dan sang adik yang bernama Shiro terlempar ke dunia isekai, yang dimana terdapat 10 aturan mutlak untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang diselesaikan dengan sebuah game. Sora sangat ahli dalam menyusun strategi, sedangkan Shiro ahli dalam kalkulasi dan logika. Mereka berdua dikenal dengan Blank, sebuah kelompok pemain yang tak terkalahkan. Yang keempat, Youjo Senki. Berlatar waktu pada masa peperangan yang tiada hentinya, terdapat sebuah negara kekaisaran yang memiliki kekuatan yang sangat besar, armada militer, dan penyihir handal dalam jumlah yang besar, serta kekuatan industri yang sangat unggul dari negara lainnya. Walaupun begitu, posisi mereka tidak menguntungkan karena dikelilingi oleh banyak negara lain yang membuatnya rentan terhadap serangan luar dari berbagai tempat. Di medan perang, terdapat pasukan khusus yang dipimpin oleh seorang gadis yang mempunyai rambut pirang, berkulit putih, dan memiliki mata berwarna biru. Ia bernama Tanya de Gurchaf. Lahir sebagai gadis kecil dari makhluk yang menyebut dirinya sendiri sebagai Tuhan. Gadis muda ini menjabat sebagai seorang letnan 2 serta dijuluki Iblis yang paling berbahaya dan paling ditakuti di antara semua ahli sihir kerajaan. Yang kelima, Log Horizon. Orang-orang yang masuk ke dalam dunia game dan berusaha keluar dari sana. Shiroe yang memiliki nama asli Kei Shirogane memiliki kemampuan di bidang strategi, bahkan ia dikenal sebagai villain Inggris. Shiroe sendiri sebenarnya adalah seorang guild master. Meskipun awalnya ia enggan bergabung dengan guild, kini ia bergabung dan berusaha mencari cara keluar dari game tersebut. Yang keenam, Overlord. Seorang pemain game di MMORPG atau biasa disebut Dive Massively Multiplayer Online Role Playing Game bernama Momonga memutuskan untuk tetap tinggal di dalam game yang sedang populer saat itu yang bernama Yggdrasil sebelum game tersebut benar-benar ditutup dan servernya dimatikan. Namun saat server dimatikan, ia tertidur dan mendapati dirinya sudah terjebak dan tidak dapat keluar dari game tersebut. Bukan hanya itu, seluruh karakter NPC dalam game tersebut memiliki tingkah laku layaknya manusia. Karena sudah terlanjur terjebak, akhirnya ia tetap menjalani kehidupan di sana dengan kekuatan yang dimilikinya dan seluruh NPC yang dimilikinya, serta mengubah namanya menjadi Ainz Ul Gaon dan mulai menyebarkan namanya ke seluruh dunia. Yang ketujuh, Tensei Kenja no Isekai Life. Menceritakan Yuji Sano, seorang karyawan di sebuah perusahaan yang membuatnya terus bekerja sepanjang waktu.
Hingga suatu ketika, komputernya tiba-tiba dimuat ulang dan membawanya ke dunia lain. Yuji Sano tiba-tiba berada di dunia fantasi. Ia juga merasakan perubahan pada dirinya, yaitu kemampuan yang tidak biasa. Di dunia tersebut, ia berprofesi sebagai monster tamer, yang tentunya berbeda dengan kehidupan aslinya. Hari pertama kedatangannya, Yuji Sano kebingungan dan bertemu dengan makhluk berlendir atau slime yang menjadi sahabatnya. Slime tersebut membantu Yuji Sano menemukan kemampuan tak biasa dengan membaca beberapa buku sihir, dan Yuji Sano mendapatkan kekuatan magis serta profesi kedua, yaitu Sage. Sebagai monster tamer, Yuji Sano bertugas untuk mencari musuh sesuai target di tempatnya bekerja ke dalam hutan ditemani oleh slime. Namun petualangan tersebut tentu tidaklah mudah. Itulah saja rekomendasi 7 anime isekai yang overpower. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ja, mata nih.